Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita selalu dalam kelindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa atau selalu menerapkan prokes agar kita terhindar dari COVID-19. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kelompok kami lakukan yang berjudul Upaya meningkatkan kedisiplinan anak dalam mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di TPA Nurul Quran Gunung Putri, Bogor. Adapun tim kami adalah saya sendiri, Wiwit Wijayanti, kemudian dibantu oleh Ibu Oktazianita Siti Fatimah dan Ibu Dewi Fajarwati. Latar belakang dari kasus ini, kenapa sih kok kelompok kami tertarik untuk mengambil kegiatan ini, karena pada saat itu kami mendapatkan data dari laman covid.co.id pada bulan Juli tahun 2021, kasus COVID pada anak yang terkonfirmasi positif itu ada 351.336 anak, dan angka kematiannya mencapai 777 kasus. Luar biasa sekali ya, sangat tinggi. Dan ini ditambahkan dengan pemahaman anak itu masih sangat rendah tentang pentingnya menggunakan protokol kesehatan. Kenapa masih sangat rendah? Terbukti pada saat mereka bermain di luar rumah, mereka belum menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian pada saat mereka datang ke sekolah, mereka juga masih ada beberapa yang belum mengenakan masker. Jadi hal ini membuat kami khawatir. Makanya kami ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di TPA Nurul Quran. Kenapa? Karena TPA Nurul Quran itu merupakan sekolah informal yang sampai dengan saat ini masih memberlakukan belajar tatap muka ataupun luring. Sebetulnya TPA Nurul Quran ini telah mengeluarkan peraturan agar siswa dapat mematuhi protokol kesehatan. Namun, karena pengetahuan siswa masih rendah, karena belum pernah adanya penyuluhan, maka siswa belum seluruhnya mengenakan atau mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, di sekolah tersebut juga belum memiliki satuan petugas COVID dan media pembelajaran yang tepat untuk mengenal COVID. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami adalah yang pertama, itu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tentunya dalam mematuhi protokol kesehatan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai virus COVID-19 serta pencegahannya. Kemudian pembentukan satuan petugas COVID-19 dan menjadikan kegiatan penyuluhan ini sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara rutin oleh TPQ Nurul Quran. Ini merupakan alur metode yang kami laksanakan. Diawali dari permasalahan, kami mengkaji dulu permasalahannya, yaitu pertama, rendahnya pengetahuan tentang COVID-19, kemudian tidak adanya program penyuluhan COVID-19, tidak memiliki media penyuluhan, serta belum ada siswa Satgas COVID-19. Solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, memberikan penyuluhan dengan melibatkan guru-guru. Kemudian membuat media untuk penyuluhan dan diberikan ke guru agar kegiatan ini dapat dimasukkan dalam program pembelajaran secara rutin. Yang ketiga yaitu membentuk ataupun membuat Satgas COVID-19. Keluaran yang kelompok kami harapkan yaitu adanya peningkatan pengetahuan pastinya. Kemudian penggunaan media penyuluhan yang dapat digunakan oleh guru. Makanya tadi pada saat kita penyuluhan kami melakukannya dengan melibatkan para guru. Kemudian pembentukan Satgas COVID-19. Nah, ini adalah hasil dari pre dan post test pengetahuan tentang COVID-19 di TPQ Nurul Quran, karena alhamdulillah sebelum kita melakukan penyuluhan dan sesudah melakukan penyuluhan, kita mengukur dengan cara memberikan pre-test dan post test kepada para siswa. Dan hasil pretest, nilai terendahnya itu adalah 4, nilai tertingginya 10, minnya 7,66. Artinya memang ada beberapa siswa atau
itu yang memang dari pihak keluarganya ataupun dapat informasi dari media yang lain sudah mengetahui tentang COVID-19, namun masih banyak juga yang belum. Dan pada saat hasil post-test, alhamdulillah meningkat cukup signifikan, yaitu nilai terendahnya 7 dan nilai tertingginya adalah 10 dengan min-nya 8,83. Ini merupakan kegiatan penyuluhan di sekolah TPA Nurul Quran dengan melibatkan para guru. Jadi siswa ini gedung sekolahnya merupakan yang dipakai adalah masjid. Makanya duduknya masih pada di lantai karena masih ada fasilitas untuk kursi dan meja karena di masjid ya. Namun mereka tetap menjaga jarak. Pada saat pembelajaran ini mereka tetap menjaga jarak dan mengenakan prokes. Kemudian siswa-siswa yang datang ini jumlahnya ada 41 siswa, padahal jumlah seluruhnya ada 62. Dan sisa yang mahasiswa yang tidak datang itu ada kegiatan di luar. Jadi tidak bisa datang dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillahnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, terjadi perubahan yang signifikan antara pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan. Kenapa? Karena pengetahuan itu merupakan hal utama dalam membentuk perilaku seseorang. Oleh karena itu, pengetahuan anak tentang pencegahan COVID-19 sangat penting, sehingga diharapkan dengan pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku anak dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, berikutnya ini adalah pembentukan petugas COVID-19. Di sekolah ini siswanya itu terdiri dari berbagai usia yang rentangnya dari usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun dan terbagi menjadi beberapa kelas. Begitu. Nah, agar seluruh siswa dapat merasakan dan memahami bagaimana menjadi satgas, memahami pengetahuan tentang COVID-19 lebih mendalami, maka tim kami membuat satuan petugas itu menjadi piket mereka. Jadi dalam satu hari piket itu kita ambil 5 orang, itu dari berbagai kelompok kelas. Tugas satgasnya itu yang pertama ada 1 orang yang mengecek suhu tubuh, kemudian 1 orang lagi memastikan temannya mencuci tangan. Jadi mereka berjaga di wastafel ataupun di tempat wudhu siswa. Tempat wudhu karena masjid ya, jadi ada tempat wudhu khusus. Jadi di situ juga ada wastafel, jadi ada 1 orang yang berdiri di situ. Kemudian 1 orang lagi memastikan temannya menggunakan masker. Jadi di pintu masuk itu dicek, ayo sudah pakai masker, kalau belum pakai masker pulang ambil masker gitu. Dan 2 orang lagi memastikan bahwa teman-temannya selalu menjaga jarak dan saat belajar ataupun bermain. Jadi mereka bertugas di dalam kelas, di dalam masjid tersebut. Kalau misalnya ada yang berdekatan diingatkan seperti itu. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 19 tahun 2021 tentang pembentukan dan optimalisasi satuan tugas protokol kesehatan. Oke, kemudian yang terakhir adalah penyerahan media penyuluhan. Ini adalah foto tim kami dengan guru-guru yang ada di sana. Nah, kami menyerahkan media pembelajaran anak berupa video ini tentang mengenal virus corona agar mudah dipahami anak, dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021. Karena Munadi menjelaskan bahwa media audiovisual itu merupakan media yang sekaligus melibatkan indera pendengaran dan penglihatan dalam satu proses. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua jenis media, baik auditif dan juga visual. Jadi sangat efektif insya Allah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat dan mengikuti pelajaran tersebut. Dengan diberikannya media pembelajaran audiovisual ini, diharapkan dapat membantu pihak TPA Nurul Quran untuk melanjutkan program pengenalan anak terhadap virus corona, sehingga siswa dapat lebih memahami
atau dapat menerapkan kedisiplinan menggunakan protokol kesehatan. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di TPQ Nurul Quran telah selesai dilaksanakan dengan jumlah peserta 41 siswa dan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang COVID-19 serta kesadaran siswa dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Dalam kegiatan ini juga terbentuk satuan petugas COVID-19 yang terdiri dari 5 siswa setiap harinya dan menghasilkan media pembelajaran berupa video yang diserahkan ke pihak TPQ Nurul Quran agar program ini dapat berlanjut setelah tim kami selesai melaksanakan PKM. Sarannya, untuk merubah perilaku seseorang, terutama anak-anak dalam menerapkan protokol kesehatan, diperlukan stimulus yang terus-menerus dari lingkungan sekitar, sehingga perilaku protokol kesehatan dan dalam upaya pencegahan COVID-19 dapat diterapkan dengan benar oleh anak-anak. Jadi harapannya dapat diberikan jadwal yang jelas, jadwal yang terprogram, sehingga akan menjadi lebih baik gitu. Ini keluaran yang kami janjikan. Yang pertama, artikel sudah disubmit di Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Imam Tamrin. Kemudian produk video pembelajaran, alhamdulillah kami sudah mendapatkan sertifikat haki, jadi ini sudah dihakikan. Jadi keluaran sudah kami kerjakan sesuai janji yang kami tuliskan dalam proposal. Ini referensi-referensi yang kami gunakan dalam penulisan dan kegiatan pengapas kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.